Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan belajar daring dan luring. Sebelum menyampaikan materi, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan asin itu rasanya. Halo teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Baik, Bu. Langsung saja, saya mulai ke acara penyampaian materi mengenai perbedaan belajar daring dan luring. Memasuki era new normal, masyarakat Indonesia kini menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa, sejumlah sekolah menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka secara langsung. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembelajaran daring. Istilah daring sering didengar, namun apa sebenarnya daring itu? Lalu, apa bedanya daring dengan luring? Yuk kita simak bersama-sama. Pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan. Sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Jadi, kalau kita mendengar kalimat pembelajaran daring, maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa melakukan tatap muka, tetapi menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Kegiatan-kegiatan daring sendiri diantaranya ada sekolah online, webinar, kelas online, KKN online, sampai kuliah online. Seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar karena peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu tentunya. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Belajar daring memiliki tantangan tersendiri, berbeda dengan pembelajaran luring. Siswa atau mahasiswa bukan hanya membutuhkan suasana mendukung untuk belajar saja, tetapi juga koneksi jaringan internet yang memadai. Sedangkan pembelajaran luring adalah kepanjangan dari luar jaringan. Sebagai pengganti kata offline, kata luring merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai pembelajaran yang sama sekali tidak terhubung ke dalam jaringan internet. Akan tetapi, sistem pembelajaran luring ini merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka secara langsung tanpa memerlukan jaringan internet. Sistem pembelajaran luring atau luar jaringan ini memakai media seperti televisi dan radio. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menghubungkannya ke dalam jaringan internet, maka itu adalah aktivitas luring. Dan jika siswa melakukan offline conference dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet pun, itu adalah contoh dari aktivitas luring. Selanjutnya, kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring dan pembelajaran luring atau yang akrab disebut dengan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, jarak dalam praktek pembelajaran. Dalam pembelajaran secara daring, tidak ada kebutuhan fisik seperti ruang kelas,
karena guru dan muridnya dipermudah agar bisa belajar dan mengajar di mana saja dan kapan saja, meskipun dalam keadaan jarak yang jauh. Sedangkan pembelajaran secara luring atau tatap muka membutuhkan ruang kelas secara fisik, karena guru dan muridnya harus bertemu secara langsung dan bertatap muka di tempat dan waktu yang bersamaan. Artinya, jarak harus dekat untuk menumbuhkan ilmu, etika, dan psikologis murid dan guru. Yang kedua, waktu pembelajaran. Dalam pembelajaran secara daring, bagi murid dapat belajar kapan saja. Tentu saja hal tersebut bisa menguntungkan bagi murid yang tidak memungkinkan dan tidak punya banyak waktu untuk datang ke kelas secara langsung. Sedangkan dalam pembelajaran secara tatap muka atau luring, yaitu dalam pembelajarannya dibutuhkan berkumpulnya dalam waktu yang bersamaan. Guru dan muridnya harus hadir dalam ruang kelas pada waktu yang sama. Otomatis dibutuhkan kedisiplinan untuk mengikuti pembelajaran di kelasnya. Yang ketiga, kemandirian dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran secara daring, di mana pembelajaran daring atau sistem online internet membuat para murid untuk belajar lebih mandiri, yang mana murid dapat mengatur sendiri dalam melaksanakan tugas pembelajarannya. Sedangkan pembelajaran secara tatap muka, kemandirian pada kelas tatap muka masih kurang jika dibandingkan dengan kelas online, karena belajar secara tatap muka cukup mengikat. Murid kadang harus dipaksa guru untuk memperhatikan dan fokus pada pembelajaran. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah fokus atau tidak fokus. Dalam pembelajaran secara daring, seringkali murid diberikan tugas lewat handphone dan dalam media aplikasi. Tetapi, dalam hal ini, kebanyakan murid tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Coba, menurut teman-teman, contohnya seperti apa? Misalnya ketika mengerjakan tugas di saat yang bersamaan membuka chatting, lalu bermain game dan juga membuka medsos, misalnya membuka Instagram, TikTok, lalu Facebook, dan lain sebagainya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman. Maka dari itu, pemberian tugas secara daring masih kurang efektif. Sedangkan pembelajaran secara tatap muka atau luring, murid fokus mengerjakan tugasnya karena didampingi oleh guru dan mengerjakannya tanpa gangguan alat komunikasi lainnya. Juga aturan standar di kelas membantu murid fokus dalam pembelajaran. Dari pemaparan materi tadi dapat saya simpulkan, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa melakukan tatap muka, tetapi menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Sedangkan pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang tidak terhubung dengan jaringan internet. Akan tetapi, sistem pembelajaran luring ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Jadi singkatnya, apapun yang terhubung ke jaringan internet, kegiatan tersebut sudah bisa dibilang sebagai daring. Sedangkan menggunakan komputer dan laptop tanpa terhubung ke jaringan internet termasuk luring, walaupun bisa terhubung ke jaringan internet jika dihubungkan. Selama belum terhubung ke jaringan internet, menggunakan komputer dan laptop pun masih dapat dikategorikan sebagai aktivitas luring. Dalam masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring dan luring mau tidak mau tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan libur panjang hingga virus corona pergi. Demikian pemaparan materi kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam berlangsungnya pemaparan materi tadi. Pergi ke sawah dengan sepeda. Sepeda tua diberikan oleh Pak Bana.
Selamat tinggal semuanya. Semoga bertemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.